Bayangkan, seorang wanita cantik, terpandang, dan hidup serba cukup. Tapi setiap malam, ia justru merasa kesepian di dalam rumah megahnya. Semua kemewahan tak mampu mengisi kekosongan hatinya yang sudah lama dingin sejak ditinggal suami. Hingga suatu hari, hadir seorang pria sederhana, bukan pejabat, bukan pengusaha, melainkan supir pribadinya sendiri. Awalnya biasa saja, hanya sekedar pekerjaan, mengantar ke kantor, menunggu di parkiran, lalu mengantar pulang. Tapi siapa sangka, dari tatapan yang terlalu lama, dari senyum yang terlalu tulus, dan dari perhatian-perhatian kecil yang sering ia abaikan, perlahan tumbuh sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Semakin lama, semakin dalam. Dan tanpa sadar, janda cantik itu mulai merasa tak bisa jauh dari supirnya. Ada gejolak yang membuat malam-malamnya gelisah, antara ingin menolak atau justru tenggelam lebih dalam. Inilah kisah romantis, penuh teka-teki, penuh perasaan yang samar antara wajar atau tidak wajar, tentang seorang wanita yang akhirnya ketagihan pada sosok sederhana yang selalu menemaninya di balik setir. Halo sahabat kisah, selamat datang di channel Kisah Luna. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dan mempererat persaudaraan. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang penuh makna. Mari kita lanjut ke ceritanya. Ratih duduk sendirian di ruang tamu rumahnya yang luas. Sofa empuk berwarna krem, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan dinding berhias lukisan mahal, semua seolah berbicara tentang kehidupan yang mapan. Tapi di tengah kemewahan itu, ada sesuatu yang hilang. Sunyi, senyap, hampa. Suaminya sudah lama tiada, meninggalkan luka yang Ratih pikir akan sembuh seiring waktu. Namun kenyataannya, tahun-tahun berjalan, kesepian justru semakin dalam. Anak-anaknya sibuk dengan urusan masing-masing, jarang pulang. Teman-teman sejawatnya memang sering mengajaknya berkumpul, tapi begitu acara selesai, Ratih tetap kembali ke rumah kosong yang dingin. Malam sering menjadi musuh terbesarnya. Ketika jam menunjukkan pukul 10 dan suara kendaraan di jalan mulai berkurang, Ratih hanya bisa duduk termenung, menatap kosong ke arah jendela. Ia merindukan sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan jelas. Bukan sekadar teman bicara, melainkan kehangatan, kehadiran. Sentuhan manusiawi yang sederhana yang tidak bisa dibeli dengan harta. Di tengah rutinitas sepi itu, hadir seorang pria yang awalnya hanya dianggap pekerja. Namanya Arman, supir barunya. Ia datang melalui rekomendasi seorang kerabat. Dengan perawakan sederhana, kulit sawo matang, tubuh tegap meski wajahnya terkesan pemalu. Arman tidak banyak bicara. Tugasnya jelas, mengantar Ratih ke kantor, menunggu, lalu mengantar pulang. Hari pertama bekerja, Arman datang lebih awal dari jam yang ditentukan. Mobil sudah terparkir rapi di garasi, bersih berkilauan. Ratih sedikit terkesan, meski tak menunjukkan banyak reaksi. Ia masih terbiasa menjaga jarak dengan orang baru. Pekerja adalah pekerja, pikirnya waktu itu. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Ratih memperhatikan Arman. Setiap kali ia turun dari mobil, Arman sigap membuka pintu dan mengangkat barang-barang berat. Saat hujan deras mengguyur, ia sudah siap dengan payung, memastikan Ratih tidak basah sedikit pun. Bahkan ketika Ratih lupa membawa dokumen penting, Arman dengan cepat kembali mengambilnya tanpa banyak bicara. Awalnya semua itu terasa biasa, tapi lama-lama Ratih mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Malam itu, setelah seharian bekerja, Ratih pulang larut. Raut wajahnya lelah, matanya sedikit sayu. Begitu sampai rumah, ia mendapati Arman masih menunggu meski hujan deras mengguyur.
Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tetap berdiri di samping mobil memegang payung terbuka. Ratih tersentak. "Arman, kenapa kamu tidak berteduh? Kamu bisa sakit begini." Arman hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya pastikan Ibu masuk dulu dengan aman." Ada sesuatu pada kalimat itu. Sederhana tapi hangat. Ratih yang terbiasa dengan bahasa formal penuh basa-basi dari kolega atau kerabat mendadak merasa disentuh oleh ketulusan seorang supir. Ada perhatian jujur yang membuatnya sulit tidur malam itu. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai memperhatikan Arman lebih dalam. Ia memperhatikan cara Arman menatap jalan dengan serius, tangannya yang kokoh menggenggam setir, dan sikap sopannya setiap kali berbicara. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya ketulusan yang terpantul dari gestur-gestur sederhana. Dan entah sejak kapan, Ratih mulai menunggu-nunggu momen di mobil. Perjalanan ke kantor yang biasanya membosankan, kini terasa berbeda. Ada rasa aman, ada rasa nyaman. Bahkan diam bersama Arman terasa lebih berarti dibanding percakapan panjang dengan orang lain. Namun seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Ratih memperhatikan Arman. Setiap kali ia turun dari mobil, Arman sigap membuka pintu dan mengangkat barang-barang berat. Saat hujan deras mengguyur, ia sudah siap dengan payung, memastikan Ratih tidak basah sedikit pun. Bahkan ketika Ratih lupa membawa dokumen penting, Arman dengan cepat kembali mengambilnya tanpa banyak bicara. Awalnya semua itu terasa biasa, tapi lama-lama Ratih mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Malam itu, setelah seharian bekerja, Ratih pulang larut. Raut wajahnya lelah, matanya sedikit sayu. Begitu sampai rumah, ia mendapati Arman masih menunggu meski hujan deras mengguyur. Tubuhnya basah kuyup, tapi ia tetap berdiri di samping mobil, memegang payung terbuka. Ratih tersentak. "Arman, kenapa kamu tidak berteduh? Kamu bisa sakit begini." Arman hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya pastikan Ibu masuk dulu dengan aman." Ada sesuatu pada kalimat itu. Sederhana, tapi hangat. Ratih yang terbiasa dengan bahasa formal penuh basa-basi dari kolega atau kerabat, mendadak merasa disentuh oleh ketulusan seorang supir. Ada perhatian jujur yang membuatnya sulit tidur malam itu. Hari-hari berikutnya, Ratih mulai memperhatikan Arman lebih dalam. Ia memperhatikan cara Arman menatap jalan dengan serius, tangannya yang kokoh menggenggam setir, dan sikap sopannya setiap kali berbicara. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya ketulusan yang terpantul dari gestur-gestur sederhana. Dan entah sejak kapan, Ratih mulai menunggu-nunggu momen di mobil. Perjalanan ke kantor yang biasanya membosankan, kini terasa berbeda. Ada rasa aman, ada rasa nyaman. Bahkan diam bersama Arman terasa lebih berarti dibanding percakapan panjang dengan orang lain. Di balik senyum anggunnya sebagai seorang wanita terhormat, Ratih kini menyimpan rahasia. Sebuah rahasia yang berawal dari perhatian kecil seorang supir, tapi bisa saja menjadi bara api yang suatu saat membakar seluruh hidupnya. Malam demi malam, Ratih semakin terjebak dalam pikirannya sendiri. Dan tanpa ia sadari, benih itu sudah tumbuh, perlahan, diam-diam tapi pasti. Hari-hari setelah perkenalan singkat itu berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa di permukaan. Supir muda bernama Arman tetap menjalankan tugasnya dengan rapi. Menunggu di depan rumah setiap pagi, membuka pintu mobil, menyetir dengan tenang, lalu menunggu lagi hingga sore untuk menjemput. Namun bagi Ratna, janda cantik kepala dinas itu, ada sesuatu yang mulai berbeda. Entah sejak kapan ia mulai memperhatikan lebih detail.
gerak tangan Arman ketika memegang setir, cara ia sesekali mengusap keringat dengan punggung tangan, atau bahkan aroma sabun mandi sederhana yang samar tercium ketika pria itu membuka pintu mobil untuknya. Ratna sering bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku jadi memperhatikan hal-hal kecil ini? Bukankah dia hanya supir? Bukankah aku seharusnya menjaga jarak? Tapi hati manusia tidak bisa diperintah. Ada bagian dalam dirinya yang mulai tergerak. Sebuah ruang kosong yang lama tertutup, kini perlahan terbuka kembali. Suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Ratna masuk ke dalam mobil dinasnya. Wajahnya tampak letih. Pundaknya seakan menanggung beban dunia. Arman melirik lewat kaca spion tengah, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu kelihatan capek sekali. Mau saya nyalakan musik, Bu?" Ratna mengangguk samar. Musik lembut mengalun, bukan lagu modern, melainkan tembang lawas yang menenangkan. Anehnya, itu justru membuat Ratna ingin bersandar, ingin melepas kendali, seolah dunia luar tak perlu ia pikirkan untuk sesaat. Di tengah perjalanan tanpa sadar Ratna bergumam. Kadang rasanya ingin ada seseorang yang sekedar mendengarkan tanpa menghakimi. Arman yang sedang menyetir sempat terdiam, lalu menjawab hati-hati, "Kalau ibu berkenan, saya bisa mendengarkan. Tidak harus cerita panjang, cukup bicara apa saja. Saya janji, tidak akan menghakimi." Jawaban itu membuat dada Ratna bergetar aneh. Bukankah seharusnya ia hanya bicara formal dengan supirnya? Tapi kenapa kalimat sederhana itu terasa lebih hangat daripada semua percakapan formal dengan kolega-koleganya? Hari-hari berikutnya, percakapan kecil itu mulai berkembang. Kadang Ratna bercerita tentang macetnya jalanan, kadang tentang pekerjaan, kadang sekedar tentang hujan yang turun tiba-tiba. Arman selalu menanggapi dengan tulus, tidak berlebihan, tidak dibuat-buat. Yang membuat Ratna heran, setiap kali ia menoleh sekilas, ia sering menangkap tatapan Arman lewat kaca spion. Tatapan itu cepat sekali menghindar, seolah takut ketahuan. Tapi justru karena itulah Ratna semakin penasaran. Tatapan itu bukan sekedar tatapan biasa. Ada sesuatu di sana, sebuah penghormatan, sebuah kekaguman, dan entah sedikit rasa yang tak berani diucapkan. Dan diam-diam Ratna menyukainya. Ia mulai menunggu momen itu. Menunggu tatapan singkat yang hanya berlangsung sepersekian detik, namun cukup membuat hatinya berdebar. Suatu sore, hujan turun deras sekali saat Ratna selesai dari kantor. Ia sedikit kesal karena lupa membawa payung. Tapi sebelum ia sempat mencari-cari, Arman sudah berlari keluar dari mobil dengan sebuah payung besar di tangannya. Dengan cekatan, ia membuka payung dan berlari kecil ke arah Ratna. "Mari Bu, jangan sampai kehujanan." Ratna tertegun. Ada banyak pegawai lain di sekitarnya. Namun, perhatian sederhana dari Arman terasa begitu berbeda. Ia berjalan di bawah payung itu, dan tanpa sengaja, jarak mereka begitu dekat. Aroma tubuh Arman yang segar bercampur dengan aroma hujan
membuat jantung Ratna berdetak lebih cepat. Air hujan yang jatuh di sekitar mereka menciptakan dunia kecil yang seolah hanya milik berdua. Ratna tahu ini hanya sekilas, tapi di dalam hatinya ia merasa sedang merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Malam itu, Ratna duduk di kamarnya yang luas namun terasa sepi. Ia memandangi bayangan dirinya di cermin. Seorang wanita cantik, masih terawat, dengan karir yang mapan. Tapi di balik itu semua, ada kesepian yang begitu tebal. Ia mengingat cara Arman menatapnya. Cara Arman melindunginya dengan payung. Cara pria sederhana itu hadir tanpa banyak kata, tapi begitu tulus. Tidak boleh, aku tidak boleh terbawa perasaan pada supirku sendiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Namun, semakin ia melawan, semakin jelas perasaan itu muncul. Ratna mulai resah. Ia takut kehilangan kendali. Takut jika perasaannya makin dalam, semua akan berantakan. Tapi ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan. Ada sesuatu yang berbeda antara dirinya dan Arman. Malam-malam berikutnya menjadi sulit bagi Ratna. Ia sering berbaring lama, tidak bisa tidur, hanya memikirkan tatapan Arman yang singkat namun meninggalkan jejak. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apa Arman juga merasakan hal yang sama atau ini hanya perasaan sepihakku? Semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa itu menghampiri. Ia mulai merasa ketagihan. Ketagihan dengan percakapan kecil, tatapan singkat, bahkan senyum sederhana dari pria yang sebenarnya hanya supirnya. Dan di sanalah benih-benih gejolak itu mulai tumbuh. Gejolak yang samar, bergairah, ambigu, namun tak bisa dibendung. Pagi itu rumah besar milik Ratna terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung memang berkicau, sinar matahari masuk lewat jendela besar, tapi semua terasa hampa. Ratna duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ia melamun, membiarkan pikirannya melayang pada satu sosok, Arman. Ia mencoba mengalihkan pikiran, membuka ponsel, membaca laporan pekerjaan. Namun entah kenapa, wajah pria itu justru muncul di sela-sela angka dan tulisan. Cara Arman menatap, cara ia berbicara dengan tenang, bahkan cara ia tertawa kecil saat Ratna tanpa sengaja melontarkan lelucon receh. Semua itu membekas. Astaga, apa aku sudah sejauh ini memikirkannya? Gumam Ratna sambil menghela napas panjang. Perjalanan pagi. Ketika Arman menjemput pagi itu, Ratna berusaha bersikap seperti biasa. Ia mengenakan blazer elegan, wajahnya dirias tipis, tampak seperti kepala dinas yang berwibawa. Namun di balik semua itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Arman membuka pintu mobil dengan sopan. "Selamat pagi, Bu Ratna." Senyumnya sederhana, tapi justru itu yang membuat Ratna gugup. "Pagi, Man," jawab Ratna singkat, berusaha terdengar biasa. Mobil melaju, melewati jalanan kota yang mulai padat. Hanya suara radio yang mengisi ruang hening. Ratna melirik kaca spion. Tatapan Arman lurus ke depan, fokus pada jalan, tapi ada ketenangan di wajahnya yang justru membuat Ratna gelisah. Tanpa sadar, Ratna merapikan rambutnya, memperbaiki posisi duduk seolah ingin terlihat sempurna meski hanya dilihat oleh seorang supir. Setelah beberapa menit, Arman memecah keheningan. "Bu, saya tadi dengar lagu di radio, jadi ingat ibu suka tembang lawas ya?" Ratna menoleh, sedikit heran. "Kamu ingat ya? Padahal saya cuma sekali bilang waktu itu."
Arman tersenyum kecil. Saya suka memperhatikan hal-hal kecil. Kadang dari situ kita bisa tahu apa yang orang lain sukai. Ratna terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Ia merasakan ada perhatian yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Dan hatinya, tanpa bisa dicegah, bergetar. Hari itu, sepulang dari kantor, Ratna membawa beberapa map tebal berisi dokumen rapat. Saat masuk ke mobil, ia agak kewalahan karena map itu hampir terjatuh. Refleks, Arman mengulurkan tangannya untuk membantu. Jari-jari mereka bersentuhan sebentar. Sangat singkat, mungkin hanya 1 atau 2 detik, namun bagi Ratna, waktu seperti berhenti. Ada aliran hangat yang merambat dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Arman cepat-cepat menarik tangannya. Wajahnya tampak kaku, seolah sadar bahwa ia telah melampaui batas. "Maaf, Bu, saya hanya berniat membantu." Ratna mengangguk cepat, berusaha menutupi wajahnya yang mulai memerah. "Tidak apa-apa, terima kasih, Man." Tapi sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi oleh satu hal: sentuhan singkat itu. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit kamar, bayangan Arman terus menghantui. Ia teringat bagaimana tangan mereka bersentuhan, bagaimana Arman terlihat gugup, bagaimana jantungnya sendiri berdebar kencang. Ini gila, dia hanya supir, kenapa aku jadi begini? Ratna bergumam. Namun, semakin ia mencoba menolak, semakin kuat perasaan itu. Ada magnet yang menarik dirinya pada pria sederhana itu. Bukan sekadar karena perhatian, tapi ada sesuatu yang tulus yang ia rindukan selama ini. Beberapa hari kemudian, saat perjalanan pulang, hujan turun deras. Jalanan macet parah. Ratna menghela napas, lelah dan kesal. Macetnya luar biasa. Kalau begini, bisa sampai rumah tengah malam. Arman melirik sebentar lewat kaca spion. "Kalau ibu mau, kita bisa menepi dulu di sebuah kafe. Tunggu hujan agak reda, baru lanjut. Biar ibu tidak terlalu capek di jalan." Ratna terdiam. Ide itu masuk akal, tapi sekaligus berbahaya. Berduaan di sebuah kafe dengan supirnya, apa kata orang kalau tahu? Tapi di sisi lain, hatinya justru berdebar penuh rasa ingin tahu. Akhirnya ia mengangguk pelan. "Baiklah, cari tempat yang agak sepi saja." Mobil pun berbelok ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan. Suasananya hangat dengan lampu kuning temaram dan aroma kopi yang menenangkan. Mereka duduk di sudut ruangan, hanya berdua. Obrolan ringan dimulai dengan kopi dan camilan. Namun lama-lama, pembicaraan mereka masuk ke hal-hal pribadi. "Man, kamu sudah lama kerja jadi supir?" tanya Ratna. Arman mengangguk. "Beberapa tahun, Bu. Sebelumnya kerja serabutan. Hidup tidak mudah, tapi ya saya jalani saja." Ratna menatap wajah pria itu. Ada kejujuran yang jarang ia temui. "Kamu tidak pernah merasa lelah? Menunggu, mengantar, hidup untuk orang lain?" Arman tersenyum samar. "Lelah pasti ada. Tapi kalau orang yang saya antar itu membuat saya merasa berarti, semua jadi ringan." Ratna terdiam. Kata-kata itu seperti menyentuh langsung hatinya. Ia merasa sedang dipandang bukan sebagai atasan, tapi sebagai seorang wanita. Malam itu setelah hujan mereda, mereka kembali ke mobil. Perjalanan dilanjutkan, tapi suasana sudah berbeda. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Ratna bersandar di kursi, matanya memejam.
Tapi pikirannya penuh dengan bayangan Arman. Ia bisa merasakan udara di dalam mobil menjadi lebih hangat, lebih dekat, lebih berbahaya. Sesampainya di rumah, Ratna berterima kasih seperti biasa. Namun saat keluar dari mobil, langkahnya tertahan. Ia menoleh sebentar, menatap Arman yang masih duduk di balik kemudi. Tatapan mereka bertemu. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat keduanya sadar ada sesuatu yang berubah. Malam itu Ratna masuk ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Antara takut dan bersemangat, antara salah dan rindu. Ia tahu, batas di antara mereka mulai samar. Dan sekali batas itu dilanggar, tidak ada jalan untuk kembali. Hari-hari setelah kejadian di kafe itu terasa berbeda bagi Ratna. Setiap kali ia masuk ke mobil, suasana tidak lagi sekadar hubungan kerja antara majikan dan supir. Ada sesuatu yang samar, sebuah ketegangan halus yang menggantung di udara. Ratna menyadari dirinya semakin sering memperhatikan Arman. Kadang ia melirik dari samping, memperhatikan wajah pria itu ketika serius mengemudi. Kadang ia sengaja mencari-cari topik obrolan kecil, hanya agar suara mereka terdengar lebih dari sekadar perintah singkat. Yang lebih membingungkan, setiap kali Arman menatap balik, meskipun hanya lewat kaca spion, Ratna merasa seolah hatinya berhenti berdetak sejenak. Tatapan itu terlalu jujur, terlalu dalam, seakan bisa menembus tembok yang selama ini ia bangun. Suatu siang, Ratna merasa kurang enak badan sepulang dari rapat. Kepalanya sedikit pusing, tubuhnya lemas. Begitu masuk ke dalam mobil, ia bersandar sambil memejamkan mata. Arman melirik sebentar lalu bertanya pelan. "Ibu tidak apa-apa, kelihatan pucat sekali." Ratna membuka mata, mencoba tersenyum tipis. "Hanya lelah, rapat tadi terlalu panjang." Arman tampak khawatir. Ia menurunkan kecepatan mobil, menyetir lebih hati-hati. Lalu tanpa diminta, ia mengeluarkan botol air mineral dari tas kecil di samping kursinya. "Coba minum dulu, Bu. Setidaknya biar tidak terlalu pusing." Ratna menerima botol itu. Jemarinya menyentuh tangan Arman sebentar saat mengambilnya. Sentuhan kecil yang membuat dada Ratna kembali berdebar. Ia meneguk air itu perlahan, lalu tersenyum samar. "Terima kasih, Man. Kamu perhatian sekali." Arman hanya senyum singkat, namun wajahnya tampak sedikit memerah. Bagi Ratna, perhatian sederhana itu terasa lebih tulus daripada hadiah besar yang sering ia terima dari kolega atau bawahannya. Beberapa hari kemudian, perjalanan pulang mereka melewati jalan yang macet parah. Matahari mulai tenggelam. Langit memerah indah. Ratna duduk diam, menatap keluar jendela. Arman tiba-tiba berkata, "Langit sore ini indah sekali ya, Bu. Seperti lukisan." Ratna menoleh, sedikit terkejut. Jarang sekali ia mendengar supirnya bicara tentang hal-hal puitis. "Kamu suka senja, Man?" Arman tersenyum. "Saya suka, karena senja itu perpisahan yang indah. Kadang kita tidak bisa menahan matahari tetap di atas, tapi setidaknya kita bisa menikmatinya sebelum benar-benar hilang." Ratna terdiam. Kalimat itu terasa begitu dalam. Ia merasa seperti sedang mendengar isi hatinya sendiri. Perpisahan yang indah. Bukankah itu mirip dengan hidupnya? Kehilangan suami,
kehilangan cinta, tapi tetap berusaha menikmati sisa-sisa kehangatan yang ia temukan di sekitar. Sore itu, mobil terasa lebih hangat. Senja seakan menjadi saksi dari dua hati yang semakin dekat, meski keduanya masih berusaha menahan diri. Beberapa hari setelahnya, sebuah kejadian membuat hubungan mereka semakin intens. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Sesampainya di rumah, Ratna baru sadar listrik padam. Rumah besar itu menjadi gelap, hanya ditemani cahaya redup dari lilin yang ia nyalakan. Saat itu juga, Arman, yang biasanya langsung pulang setelah menurunkan Ratna, masih ada di garasi, karena hujan deras membuatnya menunggu reda. Ratna keluar sebentar untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan menemukan Arman masih duduk di dalam mobil. "Man, hujannya deras sekali. Masuk saja dulu, jangan di mobil terus. Rumah memang gelap, tapi setidaknya tidak dingin." Arman tampak ragu sejenak, lalu mengangguk sopan. "Baik, Bu." Mereka pun duduk di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lilin yang berkelip. Suasana menjadi aneh, intim tapi sekaligus penuh batas tak terlihat. Ratna berusaha mencairkan suasana. Sudah lama sekali aku tidak mengalami mati listrik seperti ini. Rasanya seperti kembali ke masa kecil. Arman tersenyum, menatap cahaya lilin. Kalau saya, mati listrik sering terjadi di kampung dulu. Kami malah senang karena bisa kumpul keluarga, bercerita sambil menyalakan lampu minyak. Ratna memandang wajah Arman dalam temaram cahaya. Ada sesuatu yang begitu jujur, begitu sederhana, dan justru itulah yang membuat Ratna semakin sulit menahan perasaannya. Hujan di luar semakin deras. Suara gemuruh petir membuat suasana makin hening. Ratna tanpa sadar menggenggam tangannya sendiri, merasa sedikit gugup. Arman melihat itu, lalu berkata pelan, "Ibu takut petir." Ratna tersenyum kikuk. "Bukan takut, hanya kaget saja. Kadang rasanya seperti hati ikut bergetar." Ucapan itu keluar begitu saja, ambigu, namun syarat makna. Arman menatap Ratna beberapa detik lebih lama dari biasanya, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Malam itu, meski tidak ada yang berani melangkah lebih jauh, keduanya tahu ada ikatan yang semakin sulit diabaikan. Jarak fisik memang masih ada, tapi jarak hati semakin memudar. Setelah Arman pulang, Ratna duduk sendiri di ruang tamu. Lilin sudah hampir habis, hujan mulai reda. Tapi pikirannya masih kacau. Ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita yang selama ini tegar, kini mulai goyah, hanya karena perhatian seorang supir. Apa aku sudah gila? Bagaimana kalau orang tahu? Bagaimana kalau ini hanya perasaanku sendiri? Namun, di balik semua keraguan, ada kenyataan yang tak bisa ia tolak. Kehadiran Arman telah membuat hatinya hidup kembali. Dan setiap hari, ia semakin sulit menahan diri. Keesokan harinya, ketika Ratna masuk ke mobil, suasana terasa canggung. Mereka tidak banyak bicara, seolah sama-sama menyadari apa yang terjadi semalam. Tapi justru dalam keheningan itu, keduanya semakin sadar mereka sedang berdiri di ambang batas. Batas antara atasan dan bawahan, batas antara kewajaran dan larangan, batas antara logika dan perasaan. Dan batas itu semakin tipis, semakin rapuh.
semakin mudah untuk ditembus. Hari itu hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyelimuti jalanan kota. Langit sore tampak kelabu, namun udara terasa lebih segar. Ratna keluar dari gedung kantornya dengan langkah lelah, matanya sedikit sayu karena rapat seharian penuh. Arman sudah menunggu dengan mobil yang bersih berkilau meski barusan diguyur hujan. "Selamat sore, Bu," sapa Arman sambil membukakan pintu. Ratna tersenyum samar, masuk, lalu menyandarkan tubuhnya. "Sore, Man, hari ini melelahkan sekali." Mobil pun melaju. Melewati jalanan yang masih basah, Ratna memejamkan mata sejenak, berharap bisa melupakan penatnya. Namun di dalam diam itu, ia justru semakin sadar akan kehadiran Arman. Suara deru mesin, aroma sabun dan parfum murah yang khas dari tubuh pria itu, bahkan cara Arman menggenggam setir, semuanya terasa begitu dekat, terlalu dekat. Hampir setengah jam perjalanan tanpa banyak kata, Ratna membuka mata, melirik Arman dari samping. Wajah pria itu terlihat fokus, namun ketenangan yang terpancar justru membuat Ratna semakin sulit menahan diri. "Man," suara Ratna lirih nyaris tenggelam oleh suara hujan sisa yang masih menetes dari pepohonan. "Ya, Bu." Arman menoleh sebentar, lalu kembali menatap jalan. "Kamu selalu ada ya? Entah kenapa aku merasa lebih tenang kalau ada kamu." Arman terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi jelas bukan kalimat biasa dari seorang atasan. Beberapa detik hening sebelum akhirnya ia menjawab pelan, "Saya hanya melakukan tugas saya, Bu. Tapi kalau Ibu merasa tenang, saya bersyukur sekali." Tatapan mereka sempat bertemu di kaca spion, sekejap tapi cukup membuat dada Ratna bergetar keras. Saat mobil melewati taman kota, hujan kembali turun. Kali ini deras sekali. Jalanan macet membuat Arman memutuskan untuk menepi sebentar. "Kalau dipaksakan bisa berbahaya. Kita tunggu hujan agak reda ya, Bu." Ratna mengangguk. Mereka duduk di dalam mobil, ditemani suara hujan menghantam kaca. Suasana hening, namun syarat ketegangan. Ratna menatap titik-titik air yang mengalir di jendela, lalu tanpa sadar berucap, "Aku benci sepi, Man. Tapi aku juga takut terlalu dekat dengan seseorang. Karena kalau orang itu pergi, rasanya lebih menyakitkan daripada sepi itu sendiri." Arman menoleh. Matanya lembut menatap Ratna. "Ibu tidak sendiri. Selama saya ada di sini, saya akan tetap menemani. Entah sebagai supir atau sebagai orang yang peduli." Ratna terkejut mendengar kalimat itu. Ada getaran yang begitu nyata dalam suara Arman. Ia tidak menyebut kata cinta, tidak juga sayang, tapi makna tersiratnya begitu jelas. Tanpa sadar, Ratna meletakkan tangannya di kursi tengah dekat dengan Arman. Entah sengaja atau tidak, tangan Arman yang sebelumnya bertumpu di persneling bergerak hingga punggung tangannya bersentuhan dengan jemari Ratna. Waktu seakan berhenti. Hujan di luar semakin deras. Namun di dalam mobil, keheningan justru berubah menjadi degupan jantung yang saling bersahut-sahutan. Arman menoleh perlahan. Wajahnya menahan gejolak. "Bu,
Suaranya bergetar seolah menahan sesuatu yang tidak seharusnya diucapkan. Ratna menatap balik. Matanya tak lagi bisa menyembunyikan perasaan yang ia pendam. Arman, hanya satu kata itu yang keluar, namun syarat dengan rasa. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, tapi genggaman kecil itu akhirnya terjadi. Jemari Ratna dan Arman saling merapat, ragu namun tak mampu dilepaskan. Setelah hujan reda, perjalanan dilanjutkan. Saat tiba di rumah, Ratna tidak langsung masuk. Ia berdiri di beranda, menatap Arman yang masih berada di depan mobil. "Man, masuk dulu, minum teh hangat sebelum pulang. Udara masih dingin." Arman sempat ragu, namun akhirnya mengangguk. Di beranda, mereka duduk berdua ditemani teh panas. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan tetesan air hujan dari talang. Ratna menatap Arman lekat-lekat. Wajah pria itu sederhana, jauh dari gemerlap dunia yang biasa ia hadapi. Tapi justru kesederhanaan itu membuat hatinya luluh. "Kamu tahu, Man, sudah lama sekali aku tidak merasa diperhatikan begini." Arman menunduk, wajahnya serius. "Saya bukan orang hebat, Bu. Tapi kalau boleh jujur, setiap hari mengantar dan melihat Ibu, saya merasa punya alasan baru untuk bekerja. Seperti ada yang membuat saya ingin tetap di sini." Ratna tercekat. Kata-kata itu lebih berharga daripada 1000 janji manis dari lelaki berjas mahal. Malam itu, saat Arman berpamitan untuk pulang, Ratna berdiri di dekat pintu. Mereka saling terdiam, namun tatapan mata mereka berbicara banyak hal. Ada ketegangan, ada penolakan, tapi juga ada kerinduan yang tak bisa lagi dibendung. Saat Arman melangkah pergi, Ratna tanpa sadar memanggil, "Arman?" Pria itu berhenti, menoleh. Tatapan mereka kembali bertemu. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Ratna melangkah maju satu langkah, cukup dekat hingga ia bisa merasakan kehangatan tubuh Arman. Tidak ada kata-kata, hanya hening. Namun dalam keheningan itu, mereka tahu garis yang dulu mereka jaga kini sudah terlewati. Bukan lewat tindakan besar, tapi lewat perasaan yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. Setelah Arman benar-benar pulang, Ratna masuk ke kamar dengan perasaan yang kacau. Ia berbaring, menatap langit-langit, sambil menggenggam erat tangannya sendiri, seolah masih merasakan hangat genggaman Arman tadi. "Ini salah, tapi kenapa aku tidak menyesal?" pikir Ratna. Ia tahu, sejak malam ini hubungannya dengan Arman tidak akan pernah sama lagi. Bukan lagi sekedar atasan dan bawahan, bukan lagi sekedar supir dan majikan. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang samar tapi nyata. Ratna sadar, ia sedang berdiri di jalan yang berbahaya, tapi hatinya justru semakin ingin melangkah lebih jauh. Beberapa hari setelah itu, Ratna merasa hidupnya berubah. Ia lebih bersemangat pergi ke kantor, lebih sering tersenyum. Semua karena satu alasan. Ada sosok yang membuat hatinya kembali berdebar. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang terus menghantui. Takut jika orang lain tahu. Takut jika hubungan ini hancur di tengah jalan. Dan yang paling ia takutkan, takut jika akhirnya Arman pergi meninggalkannya. Ratna memandang dirinya di cermin. Seorang janda cantik, berwibawa, tapi kini hatinya seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta untuk pertama kalinya. "Apapun yang terjadi, aku tidak bisa lagi berpura-pura," gumamnya lirih.
Malam itu Ratna menyadari satu hal penting. Garis yang dulu ia jaga dengan tegas kini telah dilanggar. Dan sekali garis itu terlewati, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, Ratna duduk sendirian di ruang tamunya. Lampu redup membuat suasana terasa syahdu, sementara suara rintik hujan tipis masih terdengar dari luar jendela. Di atas meja, secangkir teh hangat sudah dingin tanpa tersentuh. Pikirannya melayang jauh ke kejadian beberapa malam lalu. Genggaman tangan itu, tatapan penuh makna, dan keheningan yang justru lebih keras daripada ribuan kata. Ratna menghela napas panjang. "Aku sudah terlalu jauh," gumamnya, namun bibirnya tersenyum samar. Sejak malam itu, hubungan Ratna dan Arman berubah. Tidak ada pengakuan resmi, tidak ada kata cinta. Tapi ada bahasa diam yang hanya mereka pahami. Setiap pagi saat Arman datang menjemput, tatapan mereka sudah cukup untuk membuat suasana jadi berbeda. Ratna yang biasanya menjaga wibawa, kini mulai lebih lembut. Senyumnya lebih sering muncul, bahkan terkadang ia bercanda kecil. Sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun terakhir. Arman pun demikian. Ia masih memanggil dengan sebutan ibu di depan umum, namun ketika hanya berdua, nada suaranya berubah. Ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan, ada perhatian kecil yang jauh melampaui kewajiban seorang supir. Saat Ratna terlihat lelah, Arman akan diam-diam menurunkan kaca mobil agar angin segar masuk. Saat Ratna menunduk lama karena ponselnya, Arman akan melirik lewat kaca spion, memastikan ia baik-baik saja. Hal-hal kecil, tapi bagi Ratna, semua itu terasa istimewa. Suatu malam, Ratna meminta Arman mengantarkannya ke sebuah acara undangan kolega. Acara itu berlangsung hingga larut, dan ketika selesai, kota sudah tampak sepi. Jalanan hanya dihiasi lampu jalan yang temaram. Ratna duduk di kursi belakang, masih mengenakan gaun elegan berwarna merah tua. Rambutnya sedikit terurai, wajahnya bersinar meski tanpa banyak riasan. Arman, yang biasanya tenang, kali ini beberapa kali mencuri pandang lewat kaca spion. "Capek, Bu?" tanya Arman akhirnya. "Capek sih, tapi entah kenapa aku malah tidak ingin cepat-cepat tidur malam ini." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Ada nada ambigu dalam suara Ratna, seolah menguji batas. Hening mengisi mobil beberapa menit, hingga Ratna bersuara lagi. "Man, kamu pernah merasa takut sekaligus bahagia pada saat yang sama?" Arman meliriknya sebentar. "Pernah, Bu? Rasanya seperti sedang memegang sesuatu yang sangat berharga, tapi takut sekali kalau sampai kehilangan." Tatapan Ratna langsung menajam. Kalimat itu terasa menembus hatinya. Mereka sama-sama tahu, tapi tetap memilih untuk tidak menyebutkan nama perasaan itu secara langsung. Alih-alih langsung pulang, Ratna meminta Arman untuk berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota yang masih buka hingga larut. Tempat itu sepi, hanya ada beberapa pelanggan. Mereka duduk di pojok ruangan, ditemani secangkir kopi dan kue kecil. Obrolan awalnya ringan, pekerjaan, jalan macet, berita politik. Tapi perlahan, arah pembicaraan berubah.
Man, suara Ratna lembut. Kalau saja keadaan kita berbeda, kamu kira apa yang akan terjadi? Arman menatapnya lekat-lekat, lalu menunduk. Mungkin saya akan lebih berani, Bu. Tidak hanya duduk di sini, tapi mungkin menggenggam tangan ibu tanpa harus takut orang lain melihat. Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum, tapi senyum itu penuh luka. Aku juga berpikir hal yang sama. Tapi sayangnya, dunia kita tidak sesederhana itu. Mereka saling menatap lama sekali, hingga akhirnya sama-sama tertawa kecil, berusaha mengusir ketegangan. Tapi justru dari tawa itu, kedekatan semakin terasa. Sejak malam di kafe itu, hubungan mereka semakin dalam. Ratna mulai sering mengirim pesan singkat pada Arman, sekadar menanyakan apakah ia sudah makan atau hanya ucapan selamat malam. Arman, meski awalnya canggung, selalu membalas dengan perhatian yang sama. Namun, rahasia ini mulai terasa berat. Ratna takut jika ada yang curiga. Seorang kepala dinas, janda cantik yang punya reputasi tinggi, menjalin kedekatan dengan supir pribadinya. Skandal itu bisa menghancurkan segalanya. Pernah suatu pagi, seorang rekan kerjanya berkomentar santai. "Supirmu setia sekali ya, Bu Ratna?" Sepertinya bukan sekadar bawahan. Meski diucapkan sambil tertawa, Ratna langsung merasa jantungnya berdetak keras. Ia hanya membalas dengan senyum kaku. Tapi setelah itu, sepanjang hari ia gelisah. Malamnya, Ratna menegur Arman. "Kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada yang salah paham." Arman menunduk, wajahnya kecewa. "Saya mengerti, Bu. Tapi apa yang kita rasakan ini memang salah." Pertanyaan itu membuat Ratna terdiam lama. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Suatu malam, Ratna tak bisa tidur. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap bintang-bintang. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari Arman. "Ibu belum tidur. Saya masih di garasi, memastikan mobil siap besok. Saya lihat lampu balkon menyala." Ratna tersenyum. Ia mengetik balasan. "Iya, aku belum bisa tidur. Terlalu banyak pikiran. Kamu gak usah terlalu capek, Man." Tak lama, Arman membalas. "Kalau ibu mau, saya bisa menemani sebentar. Dari bawah saja. Cukup melihat ibu duduk di balkon." Ratna terdiam membaca pesan itu. Hatinya berdebar antara ragu dan ingin. Akhirnya ia menjawab singkat. "Baiklah, aku tunggu." Beberapa menit kemudian, Arman benar-benar datang. Ia berdiri di halaman, menatap ke atas, sementara Ratna menatap ke bawah dari balkon. Mereka tidak bersentuhan, tidak berdekatan, tapi momen itu terasa lebih intim daripada apapun. "Man?" Suara Ratna pelan. "Iya, Bu." "Kenapa kamu selalu tahu saat aku merasa sendiri?" Arman menyenyum samar. "Mungkin karena setiap kali ibu merasa sendiri, sebenarnya saya juga merasa begitu." Ratna menggigit bibirnya berusaha menahan gejolak yang meluap. Malam itu, mereka tidak butuh banyak kata. Pandangan mata dari kejauhan saja sudah cukup untuk mengikat hati keduanya. Malam demi malam, Ratna semakin sulit tidur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta? Atau hanya kebutuhan karena kesepian? Tapi apapun jawabannya, ia tak bisa lagi menyangkal
bahwa dirinya semakin bergantung pada Arman. Di sisi lain, Arman pun mengalami hal yang sama. Ia sering menahan diri untuk tidak berlebihan, namun semakin ditahan, perasaan itu semakin membesar. Ada saat ketika Arman hampir mengucapkan sesuatu, namun ia selalu berhenti di tengah jalan. Begitu pula Ratna, yang seringkali ingin menyatakan secara langsung, tapi takut kata-kata itu justru menghancurkan segalanya. Mereka hidup dalam ambiguitas, antara atasan dan bawahan, antara majikan dan supir, antara cinta dan kesalahan. Suatu malam, Ratna jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuhnya lemah. Arman yang mengantar pulang panik melihat kondisi itu. Tanpa berpikir panjang, ia tinggal di rumah Ratna, merawatnya sepanjang malam. Ia menyiapkan air hangat, mengompres kening Ratna, bahkan duduk di samping ranjang memastikan ia tidur. Dalam setengah sadar, Ratna menggenggam tangan Arman erat-erat. "Jangan pergi, tolong, jangan pernah pergi dari sisiku." Arman menunduk, hatinya remuk, sekaligus bahagia. Ia menjawab lirih, hampir seperti janji. "Saya tidak akan pergi, Bu. Apapun yang terjadi." Itu adalah malam di mana Ratna semakin yakin bahwa apa yang mereka jalani bukan lagi sekedar kedekatan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sudah tak bisa lagi mereka abaikan. Ketika pagi tiba, Ratna merasa lebih baik. Namun, di balik rasa lega, ada ketakutan baru. Ia sadar garis yang dulu samar kini semakin jelas terlewati. Arman sudah bukan hanya supirnya. Ia kini menjadi bagian dari hidupnya yang paling ia takuti. Bagian yang membuatnya rapuh sekaligus bahagia. Ratna menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih pucat, tapi matanya berbinar. "Aku sudah ketagihan, dan aku tidak tahu bagaimana berhenti." Hari-hari setelah sakit, itu menjadi titik balik bagi Ratna. Ia merasa lebih dekat dengan Arman, seolah ada ikatan tak kasat mata yang menahan mereka agar tak saling menjauh. Namun, bersamaan dengan kedekatan itu, datang pula kecemasan yang semakin besar. Ratna bukan lagi sekadar kepala dinas yang dihormati. Ia kini seorang wanita yang sedang menyimpan rahasia berbahaya. Rahasia yang setiap saat bisa terbongkar dan menghancurkan semuanya. Suatu siang, Ratna sedang berada di kantornya ketika dua kolega wanita masuk dan mengobrol santai. Mereka tidak tahu bahwa Ratna ada di balik pintu yang sedikit terbuka. "Aku lihat Bu Ratna makin sering diantar jemput supirnya itu ya?" ujar salah satu dengan nada menggoda. "Iya, dan sepertinya mereka akrab sekali. Kalau cuma urusan kerja, kok kayaknya terlalu dekat?" Tawa kecil menyusul, namun bagi Ratna, itu terdengar seperti pisau yang menusuk jantung. Ia segera menutup pintu perlahan, duduk di kursinya, dan menutup wajah dengan kedua tangan. Astaga, sudah mulai ada yang memperhatikan. Sejak saat itu, Ratna menjadi lebih waspada. Ia mulai menjaga jarak saat berada di tempat umum, lebih sering bersikap formal kepada Arman di depan orang lain. Tapi di balik semua itu,
Justru kerinduan semakin membesar. Arman pun merasakan perubahan itu. Suatu malam, saat mereka sudah dalam perjalanan pulang, ia akhirnya membuka suara. Belakangan ini, ibu terasa berbeda. Apa saya melakukan kesalahan? Ratna menoleh, menatap wajah Arman yang tampak kecewa. Ia menghela nafas panjang. Bukan begitu, Man. Aku hanya takut orang-orang mulai memperhatikan. Kalau sampai ada yang tahu, aku bisa kehilangan segalanya. Arman menggenggam erat kemudi, lalu berkata lirih. Kalau begitu, apa artinya saya harus menjauh, Bu? Pertanyaan itu membuat dada Ratna sesak. Ia ingin berkata ya, demi keselamatan dirinya. Tapi hatinya menolak keras. Ia memilih diam, menatap keluar jendela. Air matanya jatuh perlahan, tak terlihat oleh Arman. Beberapa hari kemudian, Ratna mendapat undangan acara resmi di sebuah hotel mewah. Ia hadir dengan penuh wibawa, mengenakan kebaya modern yang anggun. Arman, seperti biasa, menunggu di parkiran. Namun malam itu, setelah acara usai, hujan deras kembali mengguyur. Ratna berlari kecil menuju mobil, dan tanpa sadar, Arman keluar dari mobil untuk membawakan payung. Di depan banyak orang, Arman berlari sambil memayungi Ratna. Sekilas itu mungkin tampak wajar. Tapi bagi sebagian mata yang tajam, perhatian itu lebih dari sekedar tugas seorang supir. Ratna bisa merasakan tatapan beberapa orang yang memperhatikan mereka dengan penuh tanda tanya. Jantungnya berdegup keras, dan begitu masuk ke dalam mobil, ia langsung menutup wajahnya dengan tangan. Ya Tuhan, ini gawat. Mobil melaju pelan menembus derasnya hujan. Ratna masih diam, hingga akhirnya ia bersuara. Man, kalau kita terus seperti ini, cepat atau lambat orang-orang akan tahu. Arman menoleh sebentar, lalu kembali fokus ke jalan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bu? Haruskah saya berhenti bekerja atau ibu pura-pura tidak mengenal saya? Nada suara Arman terdengar getir. Ratna menoleh, menatap wajah pria itu yang basah karena masih ada sisa hujan di rambutnya. Ia ingin mengatakan jangan pergi, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, Ratna hanya berbisik. Aku tidak tahu, Man. Aku benar-benar tidak tahu. Setibanya di rumah, hujan sudah mulai reda. Ratna tidak langsung masuk. Ia berdiri di teras, sementara Arman menutup pintu mobil. Untuk beberapa saat, mereka hanya saling menatap dalam diam. Suara hujan menjadi latar yang menegangkan. Akhirnya Ratna berkata, "Aku takut, Man. Tapi lebih takut lagi kalau kehilanganmu." Kata-kata itu meluncur begitu saja, membuat Arman terpaku. Ia berjalan mendekat, tapi masih menjaga jarak sopan. "Ibu tidak akan kehilangan saya. Selama ibu mau, saya akan tetap ada." Mata Ratna berkaca-kaca. Hatinya ingin berlari memeluk Arman, tapi akalnya masih berteriak, "Tidak boleh." Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia duduk di kamar, menatap foto mendiang suaminya. "Maafkan aku tidak bisa terus hidup sendiri. Aku butuh seseorang." Air matanya jatuh, tapi bersamaan dengan itu senyum samar muncul. Senyum yang menunjukkan bahwa hatinya sudah membuat keputusan, meski otaknya belum siap mengakuinya. Keesokan paginya, suasana di mobil terasa canggung. Ratna hanya diam,
sementara Arman beberapa kali melirik kaca spion. Akhirnya, Ratna yang memecah keheningan. "Man, kalau suatu saat aku meminta kamu untuk tinggal, apa kamu berani?" Arman menatapnya lewat kaca spion. Mata mereka bertemu. "Kalau itu keinginan ibu, saya akan berani, apapun resikonya." Ratna tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah. Pipinya memerah, tapi hatinya hangat. Hari demi hari, hubungan mereka semakin intens, meski keduanya berusaha keras menutupinya. Namun, semakin ditutupi, semakin besar pula resiko yang mereka tanggung. Ada momen di mana Ratna merasa seolah semua mata mengawasinya. Setiap tatapan kolega, setiap bisikan kecil terasa seperti tuduhan. Tapi begitu ia bersama Arman, semua rasa takut itu lenyap, digantikan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ratna tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa siap menghadapi apapun demi menjaga sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Malam terakhir dalam bab ini menjadi titik paling berani. Setelah sebuah acara keluarga yang melelahkan, Ratna pulang larut. Arman menunggu seperti biasa. Begitu sampai di rumah, Ratna tidak langsung masuk. Ia berdiri di teras, menatap Arman yang hendak pamit. Suasana hening, hanya suara jangkrik yang terdengar. Dengan langkah pelan, Ratna mendekat. Lalu berkata dengan suara bergetar, "Man, aku tidak bisa lagi berpura-pura." Arman terpaku, lalu menjawab lirih, "Saya juga, Bu." Mereka hanya berdiri berhadapan. Jarak yang selama ini dijaga seakan hilang. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Tapi keheningan itu sudah cukup untuk menyatakan batas telah resmi terlewati. Malam itu, Ratna masuk ke kamar dengan hati bergetar. Ia tahu, mulai hari ini tak ada jalan untuk kembali. Rahasia mereka bukan lagi sekadar kedekatan ambigu, tapi sebuah perasaan nyata yang harus ia pertanggungjawabkan. Di depan cermin, Ratna menatap dirinya sendiri. Wajahnya bersemu merah, matanya bersinar, dan bibirnya masih bergetar. Aku jatuh cinta pada supirku sendiri." Langit malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Ratna berdiri di balkon rumahnya, memeluk dirinya sendiri. Ia baru saja melalui hari yang melelahkan di kantor. Bukan karena pekerjaan, tetapi karena bisikan-bisikan halus dari rekan-rekan yang mulai membuatnya resah. Sudah beberapa kali ia mendengar rumor samar. Ibu Ratna makin sering terlihat akrab dengan supirnya. Meski diucapkan dengan tawa seolah bercanda, hatinya tahu bahwa gosip adalah api kecil yang bisa dengan cepat membakar habis reputasinya. Ratna menatap jauh ke langit malam, lalu berbisik lirih, "Sampai kapan aku bisa sembunyi?" Arman datang seperti biasa malam itu, memastikan mobil sudah diparkir dengan rapi. Namun, entah mengapa, Ratna tiba-tiba memanggilnya sebelum ia sempat pamit. "Man, jangan pulang dulu. Aku ingin bicara." Arman terkejut, tapi menurut. Ia duduk di ruang tamu, sementara Ratna berjalan pelan, duduk berhadapan dengannya. Suasana hening, hanya suara jam dinding yang terdengar.
Ratna membuka percakapan dengan suara bergetar. Kamu tahu kan, hubungan kita ini sudah semakin beresiko. Orang-orang mulai memperhatikan. Arman menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Saya tahu, Bu, tapi saya tidak bisa lagi berpura-pura. Setiap hari saya selalu memikirkan Ibu. Bahkan ketika mencoba menjauh, hati saya tetap kembali pada Ibu. Ratna menatap wajah pria itu, hatinya teriris sekaligus bergetar. Air matanya menitik, jatuh tanpa ia sadari. Kenapa harus kamu? Kenapa bukan orang lain yang lebih pantas? Arman mengangkat pandangannya, menatap langsung ke mata Ratna. Karena hati tidak pernah memilih, Bu. Kalau boleh jujur, saya tidak pernah merasa hidup seperti ini sebelumnya. Hanya bersama Ibu, saya merasa cukup, merasa berarti. Kata-kata itu membuat dada Ratna sesak. Ia tahu, ia juga merasakan hal yang sama. Malam itu, waktu seakan berhenti. Tatapan mereka terkunci, tubuh mereka hanya terpisah oleh meja kecil. Tapi jarak hati sudah begitu dekat. Ratna merasakan debaran yang tak terkendali. Tangannya gemetar, ingin menggenggam tangan Arman, tapi masih ragu. Arman yang melihat itu perlahan mengulurkan tangannya. Sentuhan itu sederhana, hanya jari yang saling bersentuhan di atas meja. Namun, di dalam dada keduanya, api seakan menyala. Ratna menutup matanya sesaat, lalu berkata lirih. Aku takut, Man, tapi aku juga tidak bisa menolak perasaan ini lagi. Arman menggenggam tangannya lebih erat. Kalau Ibu takut, biar saya yang menanggungnya. Saya tidak peduli apa kata orang, yang penting Ibu bahagia. Air mata Ratna semakin deras, namun bibirnya tersenyum. Itu adalah senyum yang penuh dengan luka, cinta, dan kelegaan. Keesokan harinya, Ratna mendapat panggilan telepon dari seorang teman dekat yang juga pejabat. Nada suaranya penuh dengan sindiran halus. Bu Ratna, hati-hati ya. Orang-orang mulai banyak yang memperhatikan kedekatan Ibu dengan supir itu. Dunia birokrasi kejam, apalagi kalau ada yang iri dengan posisi Ibu. Ratna hanya menjawab singkat dan menutup telepon. Namun setelah itu tangannya bergetar hebat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar gosip. Ada orang-orang yang benar-benar mengawasi. Malamnya ia merenung lama di kamarnya. Ia tahu ia harus membuat keputusan. Teruskan hubungan ini dengan segala resikonya atau memutuskan Arman demi keselamatan reputasi dan karirnya? Ratna akhirnya memanggil Arman lagi malam itu. Mereka duduk di teras, diterangi cahaya bulan. Angin malam membuat suasana terasa dingin. Tapi hati keduanya justru berkobar. Man, kata Ratna pelan. Kalau aku memilih untuk mengakhiri ini, apakah kamu akan membenciku? Arman menoleh cepat. Wajahnya penuh keterkejutan. Kenapa berkata begitu, Bu? Apakah Ibu benar-benar ingin mengakhiri semuanya? Ratna terdiam lama, menatap tanah. Air matanya kembali mengalir. Bukan karena aku tidak mencintaimu, Man. Justru karena aku mencintaimu, aku takut kamu hancur karena aku. Aku punya nama, punya jabatan.
Kalau ini terbongkar, bukan hanya aku yang jatuh. Kamu juga akan jadi bahan hinaan. Arman menghela napas berat. Ia menatap Ratna dengan tatapan yang begitu dalam. Lalu menjawab, "Saya tidak peduli, Bu. Hidup saya sederhana, orang bisa bicara apa saja. Yang penting saya tetap ada untuk Ibu. Kalau Ibu memutuskan ini hanya karena takut omongan orang, berarti perasaan kita tidak cukup kuat." Ratna menatapnya lama sekali. Hingga akhirnya ia menggenggam tangan Arman erat-erat. "Tidak, Man. Perasaan ini kuat. Justru terlalu kuat." Saat itulah Ratna menyadari tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ia sudah terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi berpura-pura hanya sebagai majikan. Tidak bisa lagi menolak hatinya. Tidak bisa ia pungkiri lagi bahwa ia terlalu mencintai Arman sebagai laki-laki yang sepadan. Malam itu, ia mengambil keputusan besar. "Man, mulai malam ini aku tidak peduli lagi. Aku tidak ingin berbohong pada diriku sendiri. Kalau orang tahu, biarlah. Kalau karirku jatuh, aku akan tanggung. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilanganmu." Arman terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menunduk dan mencium tangan Ratna penuh hormat. "Terima kasih, Bu. Saya janji, saya akan selalu ada untuk Ibu, apapun yang terjadi." Ratna menutup matanya, merasakan air matanya jatuh. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, air mata itu bukan karena kesepian, melainkan karena sebuah kebahagiaan yang tulus. Ketika pagi datang, Ratna berdiri di depan jendela kamarnya. Matahari terbit perlahan, langit berwarna jingga. Ia merasa seolah melihat dunia baru. Memang, jalan di depan akan penuh tantangan. Akan ada bisikan, cemooh, bahkan mungkin skandal besar. Tapi hatinya sudah mantap. Ia tidak lagi sendirian. Ia punya seseorang yang mau berjalan bersamanya, meski jalan itu terjal. Ratna berbisik pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Ini mungkin salah di mata orang, tapi hanya ini yang membuatku merasa hidup." Malam keputusan itu bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari perjalanan yang lebih berbahaya, namun penuh makna. Ratna dan Arman kini tahu, mereka tidak bisa lagi menolak takdir yang mempertemukan mereka. Batas sudah dilewati, rahasia sudah terikat, dan cinta yang lahir dari kesepian kini berubah menjadi ketergantungan yang tak tergantikan. Apapun yang menunggu di depan, mereka siap menghadapinya bersama. Demikianlah akhir dari kisah penuh liku antara Ratna, seorang janda cantik yang dihormati karena jabatannya, dan Arman, seorang supir sederhana yang justru menjadi sosok penopang hatinya. Kisah mereka mungkin terdengar tabu di telinga sebagian orang. Perbedaan status, usia, bahkan risiko yang mereka hadapi menjadikan hubungan ini penuh dengan tanda tanya. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, hati manusia tidak pernah bisa diatur oleh logika atau aturan dunia. Ia hanya tahu pada siapa ia merasa hidup, pada siapa ia merasa berarti. Dari Ratna kita belajar bahwa sekuat apapun posisi seseorang, sehebat apapun pencapaian,
Ada ruang kosong di hati yang hanya bisa diisi dengan kasih sayang. Sedangkan dari Arman kita belajar bahwa ketulusan tidak pernah mengenal kasta. Ketika cinta hadir dari hati yang jujur, ia mampu menembus sekat perbedaan. Namun, kita juga harus bijak. Tidak semua yang indah layak untuk diteruskan tanpa pertimbangan. Cinta sejati bukan hanya tentang berani melawan dunia, tapi juga tentang berani menanggung konsekuensi dari pilihan. Ratna dan Arman telah memilih jalan mereka. Jalan yang penuh risiko, namun juga penuh kejujuran. Maka pesan moral yang bisa kita ambil adalah: jangan pernah meremehkan arti ketulusan meski datang dari orang yang tidak kita duga. Jangan pula menilai cinta hanya dari perbedaan status, harta, atau jabatan. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukan tentang apa kata orang, tapi tentang apa yang hati kita rasakan dengan jujur. Sahabat Kisah Luna, semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai perasaan, lebih berani jujur pada hati, tapi juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Karena setiap pilihan akan membawa kita pada jalan yang harus kita pertanggungjawabkan. Terima kasih sudah menonton kisah kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan kota asal kalian, agar kita bisa semakin dekat seperti satu keluarga besar. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah-kisah lain yang tak kalah menarik, penuh pelajaran hidup, dan tentu saja menyentuh hati.